Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 772. Pemuda itu samar-samar tersenyum dan berkata, dia akan segera mati, tetapi orang ini cukup bagus untuk bertahan 13 hari. Para pembudidaya di depannya hanya bertahan 8 hari. Paman jelek, tangkap aku seorang kultivator yin ilusori lain kali sehingga aku bisa bermain sebentar lagi. Dengan begitu, cacing jiwaku bisa lebih cepat matang. Ekspresi pria tua itu tetap netral ketika dia berkata, "Oke." Itu adalah kata yang sangat sederhana, tetapi penuh dengan kepercayaan diri. Di samping pemuda itu, gadis cantik itu berkedip dan tersenyum. "Sepupu, berapa banyak pedang yang dimiliki orang itu?" Pemuda itu tertawa dan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. "Lupakan saja, 9 pedang ini milikmu. Belum lagi 9 pedang ini, tidak ada apa-apa di alam surga guntur yang tidak bisa aku dapatkan jika aku menginginkannya. Begitu kita menemukan sumber pedang ini dari jiwa asal orang ini, kita bisa melakukan perjalanan ke sana." Wanita itu tersenyum dan mengungkapkan tatapan menawan. Suaranya memikat ketika dia berkata, "Sepupu adalah seseorang dari keluarga Yao, jadi kamu secara alami bisa melakukannya." Pemuda itu mengungkapkan kebanggaan. Keluarga Yao adalah nama yang bahkan harus dihormati oleh kuil surga guntur. Sebagai anggota keluarga Yao, itu seperti katanya. Selama dia melihatnya, tidak ada yang bisa dia dapatkan. Pada saat ini di dalam kehampaan, Wang Lin melihat pecahan di depannya. Tubuhnya berkedip dan muncul di atas fragmen. "Aku ingin tahu di mana saudara Li berada." Perasaan ilahi Wang Lin secara tidak sadar menyebar, tetapi ekspresinya segera menjadi suram. Niat membunuh sekuat ketika dia menghadapi leluhur darah meledak sekali lagi. Tidak ada banyak fokus di mata Li Yuan, itu akan menghilang. "Akan mati, terserahlah. Maka aku akan mati saja. Ini akan melegakan. Hanya saja aku tidak akan bisa mengajari saudara suhati yang terbatas." Li Yuan tersenyum pahit. Dia sudah tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ada beberapa serangga putih bergerak di dalam pupilnya. Yang aneh adalah bahwa Li Yuan tidak merasakan sakit. "Bahkan jika saya mati, sebagai seseorang dari keluarga Li, saya harus mati dengan bermartabat." Mata Li Yuan fokus sekali lagi dan mengungkapkan tekad yang kuat. Dia berbalik dan memandangi 3 orang dengan santai mengejarnya. Ada kebencian yang kuat di mata Li Yuan. "Aku tidak membenci kalian bertiga. Jika Anda menginginkan harta ajaib saya, Anda bisa saja mengambilnya, tetapi Anda bermain-main dengan saya seperti ini. Saat aku mati, aku akan berubah menjadi hantu pendendam untuk melampiaskan kebencian ini." Li Yuan menampar tasnya memegang dan 3 pedang yang tersisa terbang keluar, mengeluarkan energi pedang yang sengit. Dengan ujung jarinya, ketiga pedang itu terbang ke arah pemuda itu. "Kurang ajar." Pemuda itu mencibir ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan darah segera muncul di depannya. Dengan satu genggaman, dia menangkap ketiga pedang terbang. Ekspresi Li Yuan sangat tajam. Saat pemuda itu menangkap pedang terbang, tangan kanannya membentuk segel dan menekan di antara alisnya. Sinar cahaya hitam setebal lengan keluar di antara alisnya. Cahaya hitam segera dibagi menjadi lebih banyak garis, dan ketika tangannya membentuk segel, mereka membentuk batasan. Saat pembatasan ini muncul, mereka dibagi menjadi 18. Dalam sekejap, pembatasan ini mengelilingi Li Yuan. Dia batuk seteguk darah besar yang mendarat di pembatasan. Namun, ada banyak serangga putih di dalam darah. Itu sangat mengejutkan. Setelah menyerap darahnya, pembatasan ini dengan cepat terbang ke arah pemuda itu. Pembatasan ini sangat cepat dan cepat mendekati anak muda. Pada saat ini, pemuda itu hampir tidak berhasil meraih ketiga pedang itu dengan mantranya. Ketika dia melihat batasan jatuh dari langit, pemuda itu tidak panik. Dia mendengus dingin dan matanya penuh dengan penghinaan. Lelaki tua di sampingnya maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Energi asal yang padat segera mengelilingi daerah itu. "Hancurkan." Pria tua itu hanya mengatakan satu kata. Dalam sekejap, pembatasan dikelilingi oleh energi asal dan kemudian runtuh. Namun, setelah mereka meledak, mereka tidak menghilang, mereka kembali menjadi garis hitam. Garis hitam terkondensasi bersama sebelum terbang lurus untuk orang tua itu, membawa aura yang merusak.
Lelaki tua itu menampar tasnya, menyebabkan sebuah cermin kuno muncul, dan dia mengarahkannya ke garis hitam. Ada flash. Seolah-olah seluruh dunia telah gelap dan semua cahaya terkondensasi di sekitar cermin kuno. Garis hitam segera runtuh. Tubuh Li Yuan bergetar dan dia batuk seteguk darah. Tubuhnya dipenuhi aura kematian. Dia bergumam, bukan karena keterbatasan keluarga Li saya kurang, itu karena saya menggunakan terlalu banyak hati saya untuk membantu saudara Su. Setelah itu, saya tidak punya waktu untuk memulihkannya. Bagaimana lagi cermin yang rusak ini bisa menghentikan pembatasan? Namun, saudara Su telah banyak membantu keluarga saya, jadi saya tidak menyesalinya. Jika aku mati, maka aku akan mati. Li Yuan tersenyum sedih. Pada saat ini, pria tua itu melangkah maju dan melemparkan tendangan tanpa melihat Li Yuan. Ada suara berderak saat Li Yuan batuk lebih banyak darah dan tubuhnya mendarat di tanah. Matanya redup. Tendangan itu telah menyebarkan energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuhnya, membuatnya jadi dia tidak bisa membalas lagi. Tuan muda, orang ini tidak lagi berbahaya. Kamu bisa menyerang sekarang. Pria tua itu mundur dan ekspresinya dingin. Dia sama sekali tidak merasa malu karena menyerang Aschen dan Junior sebagai kultivator Yin Illusory. Pemuda baru saja berhasil mendapatkan 3 pedang terbang, dan itu hanya karena koneksi Li Yuan dengan 3 pedang itu hilang. Dia menangkap pedang dan langsung memberikannya kepada wanita di sampingnya. Pemuda itu melangkah keluar dengan mencibir dan berkata, "Biarkan saya melihat dengan tepat di mana Anda menemukan pedang surgawi ini." Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan menekan Li Yuan. "Cepatlah, sepupu." Wanita itu tersenyum ketika dia menyaksikan semua ini. Matanya dipenuhi dengan pesona memikat saat dia bermain dengan pedang surgawi di tangannya. Adapun orang tua itu, ekspresinya setenang biasanya. Tepat pada saat ini, tepat ketika pemuda bernama Tangan Yao itu menekan Li Yuan, tiba-tiba riak muncul di sampingnya. Ekspresi lelaki tua yang tenang itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menyerbu ke depan dan segera berteriak, "Tuan muda, mundur!" Pemuda itu terkejut. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terbayangkan keluar dari dalam riak. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh dunia menjadi dingin. Bahkan ada es yang jatuh dari langit. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat pasi. Sebelum dia bahkan punya waktu untuk mencari jiwa Li Yuan, dia segera mundur. Namun, pada saat ini, sosok keluar dari riak. Saat sosok itu muncul, niat membunuh mencapai puncaknya. Gemuruh-gemuruh tiba-tiba bergema di langit. Saat pemuda itu mundur, sosok dari riak itu melangkah maju dan menunjuk ke dada pemuda itu. Gelombang suara retak bergema dan pemuda itu mengeluarkan seteguk darah. Semua tulang di dalam tubuhnya patah dan dia dibuang. Sosok itu mendekat sekali lagi dan jari itu mendarat di antara alis pemuda itu. Energi asal yang kaya memasuki tubuh pemuda dan menyebabkan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya runtuh dalam sekejap. Suara retak bergema dan ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Di matanya, jari itu telah menggantikan dunia dan menjadi pengendali hidupnya. Tubuhnya terlempar ke udara dan terbang melengkung. Suara retakan masih datang dari tubuhnya di udara, dan dia mengeluarkan seteguk darah yang berubah menjadi kabut darah. Energi asal di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Pertama-tama menghancurkan energi spiritual celestialnya, kemudian menghancurkan basis budidayanya, dan akhirnya memaksa semua darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Dia saat ini seperti seseorang yang terbuat dari darah di udara. Tubuhnya mengeluarkan kabut darah tebal. Energi asal di dalam tubuhnya tidak berhenti dan terus mengamuk di dalam tubuhnya. Semua otot di tubuhnya dihancurkan inci demi inci dan semua organ internalnya langsung hancur. Ini masih belum berakhir. Energi asal terlalu kuat, hingga tidak mungkin diukur. Setelah menghancurkan asal-usul internal, energi asal bergegas ke kepalanya. Tengkoraknya jatuh bersamaan dengan otaknya. Pada saat ini, pemuda bernama Daging Yao benar-benar hancur. Ketika dia hanya setengah jalan di udara, seluruh tubuhnya runtuh, hancur, dan hilang. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Dia bahkan punya dorongan untuk menangis. Pada saat tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya muncul, energi asal meledak. Energi asal ini mencabik-cabik jiwa asal dan benar-benar menghancurkannya. Namun, jiwa asal tidak menghilang. Energi asal dengan cepat memadatkan jiwa asal menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan.
Bola langsung kembali ke tangan Wang Lin dan dia menekannya di antara alis Li Yuan untuk membantu Li Yuan memelihara jiwa asalnya yang menghilang. "Siapa yang memberimu kualifikasi untuk melukai temanku?" Kata-kata yang sangat dingin perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat di luar imajinasi. Pria tua itu baru saja bergerak maju, dan sebelum dia bisa dekat, semuanya sudah berakhir. Keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu. Ketenangannya hilang dan ketidakpeduliannya telah runtuh. Ketenangan dan ketidakpeduliannya benar-benar hancur. Matanya dipenuhi dengan kengerian dan bahkan jejak ketakutan. Dia tidak bisa melihat orang lain dengan jelas sebelumnya. Secara khusus, energi asal yang kaya yang muncul dengan riak membuatnya menghisap udara dingin. Yang lebih menakutkannya adalah aura yang datang dari dalam riak. Aura pemuda yang keluar sebenarnya sangat sempurna bergabung dengan dunia. Terlalu mengerikan. "Aku tahu semua pembudidaya korporal Yang, tapi siapa dia?" Wajahnya pucat dan keringat menetes ke dahinya. Niat membunuh dari orang lain begitu kuat sehingga menyebabkan pikirannya bergetar. Dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah dan bahkan memiliki dorongan untuk segera melarikan diri. Tidak jauh dari sana, wanita itu benar-benar terpana. Adegan di depannya menyebabkan otaknya menjadi kosong sementara. "Su, kakak Su." Di tanah, mata Li Yuan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berjuang untuk berbicara. "Bantu aku. Bunuh mereka." Chapter 773. Suara Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang menusuk. Jika kebencian ini bisa menjadi jasmani, itu akan segera meletus untuk melampiaskan kemarahan yang dideritanya dalam beberapa hari terakhir. Wang Lin mengangguk dan pandangannya pergi ke pria tua ilusoriin dan mendarat pada wanita yang tercengang. Dia memegang pedang surgawi Li Yuan. Dia bahkan tidak membuang waktu berbicara dengan mereka dan mengambil langkah. Langkah ini memindahkannya lebih dari beberapa ratus kaki dan dia muncul di hadapan wanita itu. Wanita itu baru saja pulih dari keterkejutan. Dia secara pribadi melihat tubuh pemuda Yao runtuh hanya dari satu jari dari orang ini. Suara retak dari tubuh pemuda Yao masih bergema di telinganya. Dengan satu jari, dia telah menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jiwa asal pemuda Yao ditangkap dan kesadarannya disapu sampai hanya gumpalan energi asal. Adegan ini benar-benar menghancurkan pikirannya, membuatnya gemetar ketakutan. Ketika dia melihat Wang Lin bergerak ke arahnya, dia langsung panik. Dipenuhi dengan teror, dia menjerit histeris. Di matanya, Wang Lin bukan lagi orang, tetapi iblis yang memangsa jiwa yang menakutkan. Dia hampir tanpa sadar mundur, bahkan tidak ada sedikit pun pikiran untuk menolak. Satu-satunya hal di otaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Setiap sejak dia kecil, dia tidak pernah setakut ini. Tidak hanya itu menghancurkan pikirannya, itu juga meninggalkan keretakan yang mendalam di hati daonya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, tingkat kultivasinya akan turun sangat besar dengan hampir tidak ada peluang untuk meningkat lagi. Ekspresi Wang Lin dingin dan tatapannya dingin saat dia mendekat. Di matanya, kecepatan wanita itu terlalu lambat. Pada saat ini, mata pria tua ilusoriin menyala. Dia tidak mencoba menyelamatkannya, dia dengan cepat mundur. Saat satu jari menekan alisnya, pupil matanya menyusut dan ketakutannya mencapai puncaknya. Energi asal mengalir ke tubuhnya. Dia tidak terlempar ke belakang dan malah gemetar dan membeku di tempat. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia sangat akrab dengan suara ini, itu persis sama dengan yang berasal dari tubuh pemuda sebelumnya. Jiwa asalnya membentuk bola cahaya dan terbang keluar dari antara kedua alisnya. Wang Lin meraihnya dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke Li Yuan. Energi asal memelihara jiwa asalnya dan menyebabkan luka-lukanya sedikit pulih. Tubuh wanita itu pingsan dan menghilang sepenuhnya. Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa orang yang mereka kejar tidak memberitahu mereka bahwa dia punya teman seperti ini di alam surga guntur. Saat tubuhnya menghilang, semua pedang terbang dan tas pegang jatuh di tanah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sosok pria tua yang melarikan diri dengan cepat sebelum mengungkapkan cemoohan. Dia mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang saat dia menyatu dengan dunia. Pikiran orang tua ilusoriin benar-benar terguncang oleh kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia dengan cepat melarikan diri. Namun, pada saat ini, riak muncul di hadapannya. Energi asal yang kuat keluar dari dalam dan membuatnya berhenti. Figur Wang Lin keluar dari dalam. "Kamu selanjutnya?" Mata Wang Lin menjadi dingin.
Saat dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan sambaran petir ungu muncul. Daerah yang dikelilingi oleh kabut ungu setelah petir ungu muncul. Petir bergerak melalui kabut dan dengan cepat berkumpul di petir ungu. Baut guntur itu setebal lengan dan dengan cepat melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan segera melepaskan api merah. Nyala api ini sangat panas dan dengan cepat menyebar di sekitarnya, membentuk perisai api. Baut guntur turun dan mendarat di perisai api. Ada suara berderak ketika perisai api segera runtuh dan baut guntur mendarat di tubuh pria tua itu. Dia batuk dengan mulut besar darah dan wajahnya menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, dia hampir kehabisan akal. Kulit kepalanya menggeliat ketika dia merasa panik dan rasa kaget di hatinya telah mencapai batasnya. Pria tua itu mundur dan dengan cepat berkata, "Senior, biarkan aku bicara." Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia bergerak maju dan dengan dingin berkata, "Berapa lama Anda mengejar teman saya?" Berbicara. Pria tua itu mundur dan dengan cepat berkata, 13 hari. Senior, masalah ini semua karena tuan muda dari keluarga Yao. Saya mencoba membujuknya, tetapi status kami berbeda, jadi saya tidak dapat menghentikannya. Orang tua itu sangat takut pada orang ini. Seorang pembudidaya korporeal yang bukan seseorang yang bisa dia tolak, meskipun dia hanya satu langkah dari panggung korporeal yang sendiri. 13 hari, mata Wang Lin penuh dengan niat membunuh, dan dalam sekejap mata, dia menyusul pria tua itu. Kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke lengan kiri lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah. Saat dia hendak menghindar, Wang Lin mengucapkan satu kata. Berhenti. Kata ini seperti suara iblis ketika mendarat di telinga orang tua itu. Dia segera merasakan jumlah energi asal yang tak terbayangkan mengelilinginya. Saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Bahkan jiwa asalnya merasa seperti berada di dalam air dan menjadi cakar. Ini adalah hari pertama. Jari Wang Lin mendarat di lengan kiri pria tua itu, dan dengan semburan energi asal, lengan kiri pria tua itu meledak dengan keras. Energi asal yang kuat meledak sekali lagi, menyebabkan lengan hancur total. Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kesulitan. Dia ingin berjuang, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Hari kedua. Jari Wang Lin mendarat sekali lagi, kali ini di kaki kiri pria tua itu. Energi asalnya mengalir masuk dan lebih dari setengah kaki kiri lelaki tua itu meledak. Pembuluh darah pria tua itu melotot dan dia menunjukkan tatapan ganas. Namun, di balik tatapan ganas itu, dia dipenuhi rasa takut. Terornya terhadap Wang Lin memenuhi pikirannya. Ini adalah hari ketiga. Wang Lin mengangkat kakinya dan langsung menginjak kaki kanan pria tua itu. Kaki itu langsung roboh dengan keras. Dari 4 anggota badan lelaki tua itu, 3 dari mereka sudah pingsan. Pria tua itu mengerang sedih. Rasa sakit yang parah hampir menenggelamkannya. Simulasi rasa sakit memungkinkan jiwa asalnya bergerak sedikit. Energi asal segera berputar melalui tubuhnya dan dia menunjukkan tanda-tanda pulih. Saat Wang Lin menarik kakinya, jarinya menunjuk ke lengan kanan pria tua itu. Energi asal mengalir masuk dan satu-satunya anggota tubuh yang masih hidup segera hancur. Ini hari keempat. Ini tidak berakhir. Mantra stop menghilang dan pria tua itu akan mendapatkan kembali gerakannya. Sama seperti energi asal mengisi tubuhnya dan dia akan mundur. Suara dingin Wang Lin datang sekali lagi. Orang tua itu menangis sedih. Suara pihak lain adalah suara yang akan mengakhiri hidupnya lebih cepat dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyentuh rambut di kepala Li Yuan. Pada saat itu, pikirannya sedang kesurupan, dan dia samar-samar mengingat kata-kata yang dikatakan orang ini saat dia muncul. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk melukai temanku? Kata-kata ini bergema di benaknya seperti gemuruh guntur. Setelah tubuh lelaki tua itu dihentikan untuk yang kedua kalinya, Wang Lin berdiri di depan lelaki tua itu. Jari Wang Lin dengan cepat bergerak dan menunjuk ke tubuh lelaki tua itu, menyebabkan darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Hari kelima. Hari keenam. Hari ketujuh. Pada akhirnya, dada lelaki tua itu berantakan. Semua tulangnya patah dan kabut darah menyembur keluar dari dadanya. Tubuhnya telah kehilangan semua vitalitas. Ini adalah hari terakhir. Tangan Wang Lin berubah menjadi telapak tangan dan menekan dahi pria tua itu dengan ekspresi kejam. Retak renyah bergema saat tubuh lelaki tua itu benar-benar runtuh dan menghilang menjadi kabut darah.
Jiwa asalnya terangkat keluar. Saat dia gemetar di udara, dia berteriak, keluarga Yao tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Wang Lin dingin dan dia punya pikiran. Dia menampar tasnya memegang dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan mengguncang, bendera itu terbuka, mengungkapkan gambar Blood Ancestor yang tidak mau. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah kamu mengenalinya? Jiwa asal orang tua itu terkejut. Setelah memperhatikan dengan seksama, matanya langsung melotot dan mengungkapkan kengerian. Meskipun dia tidak mengenali siapa itu, orang ini 70% mirip dengan leluhur keluarga Yao. Tanpa menunggu pria tua itu berbicara, Wang Lin sudah tahu jawaban dari ekspresi pria tua itu. Dia melangkah maju ketika energi asalnya mengelilingi daerah itu dan segera mengunci jiwa lelaki tua itu. Tangannya mengulurkan tangan. Jiwa asal lelaki tua itu tidak bisa melarikan diri sama sekali dan segera ditarik kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan mantra pencarian jiwa pada orang tua itu. Energi asal yang kuat membuat lelaki tua itu tidak bisa berjuang. Beberapa saat kemudian, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh ketika ia menyeka kesadaran orang tua itu dari jiwa asal, mengubahnya menjadi bola energi asal. Tubuh Wang Lin mendarat di sebelah Li Yuan. Dia memegang bola energi asal dan menekannya di antara alis Li Yuan. Kakak Li, aku akan memberimu kesempatan. Apakah Anda dapat mencapai tahap ilusoriin atau tidak akan tergantung pada Anda? Mata Wang Lin menyala dan dia menekankan tangannya ke dada Li Yuan. Kumpulkan. Dengan raungan, serangga putih kecil segera ditarik keluar dari tubuh Li Yuan. Serangga-serangga ini mengerikan dan mengeluarkan bau amis. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.